Selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Florentina Clarita Kongaowa dari 12 IPA 4. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang dampak sosial informatika. Apa sih yang dimaksudkan informatika itu? Informatika itu adalah ilmu yang mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin yang berbasis komputasi. Informatika memiliki dampak sosial bagi pengguna. Dampak sosial dibedakan menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dampak positif informatika yang pertama adalah memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya sangat jauh atau bahkan berada di beda negara. Dengan semakin mudahnya melakukan komunikasi, maka hubungan pun menjadi terjaga lebih baik. Yang kedua yaitu memudahkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan. Setiap kebijakan pemerintah yang baru harus disosialisasikan oleh pemerintah agar masyarakat terbiasa dengan kebijakan tersebut. Dengan adanya kemajuan teknologi, membuat sosial informatika terus mengalami perkembangan, sehingga seringkali pemerintah menyebarluaskan suatu kebijakan melalui media sosial milik suatu lembaga. Yang ketiga, ada mudah mengetahui budaya luar negeri. Dengan adanya sosial informatika ini, membuat seseorang lebih mudah dalam mengetahui budaya luar negeri. Dengan begitu, kita tidak perlu repot-repot untuk pergi ke luar negeri hanya untuk mencari tahu sebuah informasi. Yang keempat, mudah menyebarkan karya-karya. Dengan adanya kemajuan teknologi dan juga sosial informatika yang terus berkembang, maka karya-karya anak bangsa akan lebih mudah disebarluaskan. Dengan begitu, negara Indonesia akan semakin lebih dikenal oleh banyak masyarakat dunia. Yang kelima, mudah melakukan pertukaran pelajar. Kemajuan teknologi juga memudahkan seseorang untuk melakukan pertukaran pelajar. Hal ini karena pendaftaran sudah bisa dilakukan secara online. Dengan begitu, akan banyak masyarakat Indonesia yang dapat menempuh pendidikan di luar negeri. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah disinformasi. Dampak negatif informatika yang pertama ialah disinformasi. Hal ini sendiri diakibatkan adanya penyalahgunaan kecanggihan informatika. Disinformasi juga sering terjadi baru-baru ini, diantaranya pada berita hoaks yang sangat merugikan masyarakat luas. Berbagai berita hoaks ini juga diproduksi serta ditempatkan pada halaman web tertentu yang kemudian disebarkan melalui internet. Yang kedua, penjajahan budaya. Memang bagus dalam pelajari budaya asing, namun akibat yang ditimbulkan adalah orang-orang akan lebih mencintai budaya asing ketimbang budayanya sendiri. Jika seperti ini, secara tidak langsung, maka budaya lokal akan terjajah oleh adanya budaya asing. Akibatnya, nilai-nilai budaya yang telah turun-temurun akan hilang, serta identitas budaya negara setempat juga akan menghilang pelan dan pasti. Yang ketiga, terciptanya antisosial. Kemajuan teknologi juga akan membuat seseorang lebih menikmati waktunya dengan komputer serta keberadaannya di rumah ketimbang bersosialisasi dengan orang lain. Salah satu bahaya kecanduan internet diantaranya adalah dapat menciptakan antisosial di dalam dirinya. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang artinya sangat membutuhkan orang lain. Jika sudah seperti itu, besar kemungkinan akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar seperti teman. Yang keempat, ujaran kebencian. Penyalahgunaan teknologi informasi juga mengakibatkan munculnya banyak ujaran kebencian yang sering dilakukan di media sosial. Ujaran kebencian ini sendiri banyak ditujukan kepada individu tertentu, organisasi, lembaga, pejabat negara, maupun suku, agama, ras, serta antar golongan tertentu. Yang kelima, kesenian tradisional mulai ditinggalkan.
Hal ini sendiri disebabkan oleh generasi penerus yang beranggapan bahwa budaya tradisional menjadi budaya yang kuno, tua, serta tidak menarik sama sekali. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh internet yang dapat mudah mengetahui kesenian-kesenian di berbagai mancanegara. Sudah seharusnya kita ditumbuhkan rasa kebanggaan serta kelestarian seni tradisional tersebut kepada generasi ke generasi. Sebab seni tradisional termasuk juga salah satu identitas negara. Yang keenam ada individualis. Dengan dimudahkannya teknologi informasi, seseorang juga akan merasa bahagia hanya dengan bekal smartphone atau komputer. Padahal manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu juga membutuhkan manusia yang lain. Jika hal seperti ini terjadi secara terus-menerus, maka dapat mengancam kejiwaannya dan juga jiwa sosialnya. Sekian dan terima kasih dari saya.